Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang korelasional dengan kelompok kami. Pertama ada Mas Agung Nugraha, 2 ada Bimo, 3 saya sendiri dari Sanu. Pertama, tentang pengertian korelasi itu sendiri. Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Dengan metode ini, kita bisa menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel yang belum diketahui sebelumnya. Dalam analisis korelasi ini, ada beberapa hal yang penting. Pertama, arah korelasi. Arah korelasi adalah hubungan antara variabel itu jika ditilik dari segi arahnya. Dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hubungan variabel positif, dan kedua adalah arah hubungan korelasi negatif. Pertama, korelasi positif. Korelasi positif adalah jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi jalan paralel. Misalnya apabila variabel X mengalami kenaikan atau pertambahan dan diikuti pula dengan kenaikan atau penambahan pada variabel Y atau sebaliknya. Contohnya, penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Seperti di bawah ini contoh gambar dari diagramnya. Kedua, ada korelasi negatif. Korelasi negatif adalah jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi itu berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan atau berbalikan. Hal ini berarti bahwa kenaikan atau penambahan pada variabel X akan diikuti dengan penurunan atau pengurangan pada variabel Y. Contohnya, semakin tinggi suatu produk, semakin rendah daya beli masyarakat. Seperti contoh grafik berikut ini. Kedua, ada peta korelasi. Arah hubungan variabel yang dapat dicari dapat diamati melalui sebuah peta atau diagram yang dikenal dengan istilah peta korelasi. Pada peta korelasi itu dapat dilihat perancangan titik atau momen dari variabel yang sedang dicari korelasinya. Karena itu, peta korelasi juga disebut scatter diagram atau diagram penjara titik. Berikut contoh peta korelasi. Angka korelasi. Tinggi, rendah, kuat, lemah, atau besar kecilnya suatu korelasi dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya suatu angka atau koefisien yang disebut dengan coefficient of correlation. Jadi angka indeks korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Berikut indeks korelasinya. Indeksnya dari min 1 hingga 1. Jadi kalau nilainya itu 0 sampai 0,19 korelasi antar sangat lemah. 20 sampai 0,39 korelasi antar variabel. 10 sampai 0,59 korelasi antar variabel cukup kuat. 60 sampai 0,79 korelasi antar variabel kuat. 80 sampai 1 korelasi antar variabel sangat kuat. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bimo. Lanjut, proses dari penelitian korelasional. Yang pertama, pemilihan masalah. Contoh pemilihan masalah. Judul karyawan administrasi akademik di PTA. Masalah penelitiannya adalah apakah terdapat hubungan pengetahuan administrasi akademik dengan kualitas pelayanan karyawan. Kedua, apakah terdapat hubungan komunikasi interpersonal dengan kualitas pelayanan karyawan. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan pengetahuan administrasi akademik komunikasi interpersonal dan kemampuan berpikir mekanik dengan kualitas pelayanan karyawan. Dari beberapa contoh pertanyaan di atas, jelas bahwa pemilihan masalah dalam penelitian
korelasional harus menggambarkan hubungan antara satu dan lebih variabel. Variabel independen dengan variabel yang lain. Next. Selanjutnya, studi kepustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang paling penting adalah menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara, sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variabel pustaka dalam bidangnya. Macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, dan narasumber. Yang ketiga, desain dan prosedur. Pada tahap ini, peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti. Kemungkinan variabel yang bila subjek tersebut dilibatkan mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut. Korelasi antar variabel yang diteliti menjadi kabur. Untuk mengurangi korelasi antar variabel untuk mengurangi heterogenitas tersebut, peneliti dapat mengklarifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu, kemudian menguji hubungan antar variabel penelitian untuk masing-masing kelompok. Next. Pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angka, tes, pedoman, interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Dalam penelitian korelasional, mengukur variabel dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Next. Yang kelima, proses analisis data dan interpretasi. Bila dua variabel dikorelasikan, hasilnya adalah koefisien. Korelasi suatu koefisien relasi disimbolkan dengan angka desimal antara 0,00 dan plus 1,00 atau negatif 0,00 dan kurang 1,00 yang mengindikasikan derajat hubungan dua mempunyai variabel positif. Hal ini berarti bahwa seseorang dengan skor yang tertinggi pada suatu variabel memiliki skor yang tinggi pada variabel lain, dan seseorang yang skor rendah pada suatu variabel akan memiliki skor yang rendah pada suatu variabel yang lain. Suatu peningkatan pada suatu variabel berhubungan atau disosialisasikan dengan peningkatan pada variabel lain. Jika koefisien korelasi tersebut mendekati 0,00, kedua variabel tidak berhubungan. Hal ini berarti bahwa skor seseorang pada suatu variabel tidak mengindikasikan skor tersebut pada variabel lain. Kesimpulannya adalah penelitian korelasional adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu populasi. Hubungan antar variabel itu jika dilihat dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hubungan yang bersifat searah diberi nama korelasi positif. Dengan hubungan yang sifatnya berlawanan arah disebut korelasi negatif. Arah hubungan variabel yang dicari korelasinya dapat diamati melalui sebuah peta atau diagram yang dikenal dengan istilah peta korelasi. Prosedur dasar penelitian korelasional meliputi pemilihan masalah, desain dan prosedur dengan teknik analisa serta interpretasi. Macam-macam penelitian korelasi terbagi menjadi dua golongan, yaitu teknik analisa korelasional bivariat dan teknik analisa multivariat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Oke, melanjutkan presentasi rekan saya sebelumnya, saya akan mencoba melakukan korelasi menggunakan RapidMiner Studio
data yang saya gunakan adalah data yang ada pada sampel buku yang sudah di-share oleh dosen kita. Data tersebut adalah data mengenai perilaku atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan minyak untuk pemanas rumah. Oke, datanya sendiri terdiri dari 6 kolom. Oke, saya coba share di sini. Yang pertama merupakan kolom insulation. Range datanya dari angka 1 sampai dengan angka 10. Semakin tebal dinding ruangan, maka nilai insulation-nya di sini akan semakin tinggi. Jadi kalau misalkan semakin tebal, dia akan memiliki nilai angka 10. Yang berikutnya adalah suhu. Suhu di sini adalah suhu rata-rata dari lingkungan yang ada di sekitar rumah. Dan suhu di sini kita menggunakan sampel datanya menggunakan pengukuran Fahrenheit. Kemudian yang berikutnya adalah heating oil. Nah, ini merupakan angka dari penggunaan minyak pemanas rumah untuk masing-masing rumah dalam 1 tahun terakhir. Kemudian di sini ada 6 okupan. Ini adalah data berapa sih jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Kemudian di sini ada average age, berapa sih usia rata-ratanya. Dan kemudian yang terakhir adalah ukuran dari rumah yang menjadi target pemodelan. Range-nya dari angka 1 sampai dengan angka 8, semakin besar angkanya, artinya rumahnya menjadi semakin besar. Oke, saya akan masuk ke Reminder kembali. So, di sini kita akan melihat hubungan dari masing-masing data atau kolom tadi yang ada terhadap kebutuhan pasar atau terhadap konsumsi minyak pemanas ke depannya. Oke. Datanya. Oke, ini datanya. Insulation, temperatur, heating oil, number of okupan, kemudian average age, dan home size. Oke, masuk ke desain. Untuk melakukannya, saya drag correlation tadi yang sudah kita import ke sini. Kemudian kita cari correlation operator. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini di sebelah kiri operator untuk relatif correlation, dan kemudian drag di sini. Saya menggunakan correlation matrix. Oke, kita hubungkan. Oke, kalau kita lihat di sini, di sini tidak ada filter apapun. Saya menggunakan semua all. Kemudian menggunakan normalize weight. Oke, kita lihat result-nya. Ini merupakan correlation matrix yang dibentuk dari data yang ada. Oke, kalau kita lihat di sini, ada angka ada angka-angka yang terbentuk, ada yang minus, kemudian ada yang
ada yang negatif, kemudian ada yang positif. Nah, kalau yang negatif artinya dia memiliki korelasi negatif, artinya semakin kecil korelasinya atau hubungannya, maka nilainya akan semakin kecil. Kemudian ada juga yang berangka positif, artinya korelasinya erat. Oke, kalau kita lihat di sini, RapidMiner mencoba untuk memberikan kemudahan dalam visualisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin tinggi korelasinya, itu akan semakin agak sedikit gelap warnanya, tua gitu. Di sini kita lihat ungu ini berwarna ungu tapi agak lebih gelap itu untuk angka 1. Ya. Oke. Masuk ke Firewise-nya. Kalau kita lihat di sini, kita memiliki 5 kolom data, 6 kolom data, artinya kita memiliki 5 relasi. Contoh misalkan, atribut pertama insulation, kemudian atribut kedua adalah temperatur. Kemudian yang berikutnya adalah heating oil, kemudian number occupant, kemudian yang berikutnya average age, kemudian yang berikutnya adalah home size. Kalau kita lihat di sini, atribut insulation terhadap temperatur nilainya negatif 0,794 dan terhadap usia nilainya 0,643. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita lihat matrik visualisasinya, sini merah, ini lebih jelas kan warnanya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan atau misalkan diskusi lanjutannya, silahkan ya. Terima kasih.